Kami di sini akan memberikan konseling kontrasepsi mantap antara tubektomi dan vasektomi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bapak Ibu. Ibu, ada keperluan apa datang kemari Bu? Ada yang bisa saya bantu? Nah, di sini saya dan suami saya ingin menghentikan kehamilan kami. Baiklah Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Bidan Yuni. Saya di sini adalah bidan yang bertugas di pagi hari ini. Baik Ibu, terkait dengan kedatangan Bapak Ibu yaitu untuk program BKB ya Ibu. Ya, baiklah. Bu, saya di sini dan suami saya ingin melakukan KB, Bu. Kira-kira KB apa ya Bu untuk menghentikan kehamilan saya? Baiklah Ibu, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa metode kontrasepsi itu ada banyak ya Ibu. Ada yang bertahan sampai 1 bulan, 3 bulan, ada yang bertahan sampai 3 tahun, sampai 5 tahun, dan ada yang bertahan sampai 10 tahun. Dan ada juga namanya kontrasepsi mantap Ibu, yaitu kontrasepsi permanen, atau dia kita hanya melakukannya sekali saja Ibu dan bertahan sampai selama-lamanya. Jadi Ibu mau rencana mau pakai metode kontrasepsi yang seperti apa Ibu? Menurut saya sih Bu, lebih baik saya akan melakukan KB mantap Bu. KB mantap ya Ibu. Karena kan ibu saya kan sudah menua juga dan anaknya sudah cukup juga sih. Boleh saya tahu Ibu nama Ibu siapa? Nama saya Pipit Novenina. Ibu umurnya sudah berapa Bu? Umur saya sudah 35 tahun Bu. Anak Ibu udah berapa? Sudah 3 Bu. Jadi begitu ya Ibu. Baik Ibu. Di sini ada persyaratan ya Ibu. Seperti Ibu ingin tadi, Ibu ingin kontrasepsi metodenya itu metode kontrasepsi mantap ya Ibu atau permanen. Nah bagi Ibu, metode kontrasepsi mantap ini dilakukannya dengan operasi ya Ibu. Jadi tidak bisa dilakukan oleh bidan Bu, tapi nanti saya bisa kasih surat rujukan untuk dibawa ke rumah sakit Ibu. Karena operasi ini hanya bisa dilakukan oleh dokter dan dilakukannya di rumah sakit Ibu. Baik, persyaratan untuk bisa menggunakan metode kontrasepsi mantap ini Bu, yaitu umurnya itu sudah 32 tahun ke atas, kemudian sudah memiliki 2 cukup anak. Jadi sesuai yang Ibu beritahu tadi bahwasanya Ibu sudah cukup umurnya dan Ibu juga sudah memiliki anak yang cukup ya Ibu. Jadi metode kontrasepsi ini sangat cocok untuk Ibu. Nah di sini saya akan menjelaskan ya Ibu bagaimana operasi untuk nanti metode kontrasepsi ini Bu. Di sini saya akan jelaskan Ibu. Di sini kontrasepsinya itu ada 2 yaitu metodenya ada untuk pria dan ada juga untuk wanita. Nah, jika Ibu yang ingin melakukan metode kontrasepsi ini, maka metodenya atau operasinya itu dilakukan dengan cara mengikat tuba falopi Ibu. Kita kan wanita punya 2 tuba falopi ya Ibu, ada kiri dan ada kanan Ibu. Nah, jadi bagaimana proses nanti operasinya itu yaitu dengan cara tuba falopi kita yang 2 ini diikat Ibu. Ya, diikat, bisa juga dipotong Bu. Nah, tujuannya untuk apa? Sehingga sel telur, sel sperma si pria tidak bertemu dengan sel telur kita Ibu, sel telur wanita, sehingga pembuahan atau kehamilan tidak bisa terjadi. Seperti itu Ibu. Tapi tentu saja Ibu, ini tidak akan mempengaruhi hormon seorang wanita saat berhubungan dan tidak mengurangi sensasi saat berhubungan Ibu. Kemudian untuk pria, proses operasi untuk pria itu seperti ini Ibu. Jadi saya akan jelaskan. Nah, untuk pria atau yang disebut dengan vasektomi ini, vas deferens ini ya, yang kedua ini akan dipotong atau diikat juga Ibu, sama seperti pada wanita ya. Kalau pada wanita yang diikat itu tuba falopinya, kalau untuk pria yang diikat itu vas deferensnya Ibu. Nah, vas deferens ini apa Ibu? Adalah penyalur sperma yang dihasilkan oleh pria, tapi kemudian dikeluarkan melalui penis Ibu. Jadi kalau ini sudah diikat ataupun sudah dipotong, maka sel sperma laki-laki ini tidak bisa keluar melalui penis Ibu. Seperti itu Ibu. Dan kemudian saya di sini akan menjelaskan Bu apa efek
samping dan kelebihan dari metode kontrasepsi mantap ini Bu. Karena setiap metode kontrasepsi itu ya Bu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing Ibu. Bagi Ibu saya akan menjelaskan kelebihan dari menggunakan metode kontrasepsi ini. Nah kelebihannya yaitu Ibu, metode kontrasepsi mantap ini bersifatnya permanen ya Ibu, dan efektif sampai 99%, dan yang 1% itu bisa saja kemungkinan terjadi kehamilan dan itu pun sangat jarang mungkin itu karena ada kesalahan medis saat pengoperasian, tapi itu hanya jarang saja terjadi ya Ibu. Kemudian dia ini bersifat permanen, jadi kalau kita ingin punya anak kembali itu sangat sedikit kemungkinannya untuk dilakukan lagi pengembaliannya. Kemudian kelebihannya juga itu tidak akan mempengaruhi hormon, tidak akan mempengaruhi hormon si pria ataupun si wanita. Kemudian Ibu ada juga efek samping Bu. Jadi dari penggunaan metode kontrasepsi mantap ini ada efek samping yang akan kita alami oleh seorang perempuan. Baiklah Ibu, kemudian saya akan di sini menjelaskan tentang efek samping dari penggunaan kontrasepsi mantap ini Bu, atau kontrasepsi vasektomi dan tubektomi. Nah untuk kontrasepsi tubektomi untuk wanita, efek sampingnya itu pada ibu akan merasakan nyeri pada perut dan pada panggung, itu karena efek dari hasil operasi ya Ibu. Kemudian siklus menstruasi Ibu juga nanti akan agak berubah ya Ibu, karena kontrasepsi mantap ini tidak mengandung hormon Ibu. Ya, jadi menstruasi kita agak terganggu, tapi itu tidak apa-apa Ibu. Kemudian Ibu juga akan nanti merasakan mual dan pusing. Kemudian untuk kontrasepsi vasektomi untuk pria itu nanti efek sampingnya itu mungkin Bapak akan mengalami kemerah-merahan atau buka pada bagian buah zakarnya, tapi itu tidak apa-apa ya Pak. Ya, itu tidak akan mempengaruhi saat berhubungan, tidak akan mempengaruhi hormon, semuanya akan berjalan seperti biasanya. Tapi jika Bapak dan Ibu nanti mungkin merasakan kejanggalan-kejanggalan, boleh lagi nanti konsultasi ya Pak. Ibu boleh konsultasi. Terima kasih. Setelah saya menjelaskan mengenai kontrasepsi mantap tadi Ibu, apakah Ibu setuju, Bapak juga setuju? Kemudian apakah Bapak Ibu juga memiliki pertanyaan atau yang tidak dimengerti mengenai metode kontrasepsi ini Ibu? Boleh juga ditanya-tanya tentang kontrasepsi yang lain Ibu, nanti saya akan bantu jelaskan.